kesempatan kali ini saya sedang bersama atlet taekwondo Indonesia dengan saudara biasa saya menyebutnya Bang Afi Kusuma. Ya Bang Afi ya? Iya. Bang Afi Kusuma. Bang Afi Kusuma ini berasal dari Bandung. Bandung terus hijrah gimana? Hijrah kali ya? Ya, Sebutnya hijrah lah. sebutnya hijrah lah kita. Kalau bahasa kita nih hijrah. Hijrah pergi ke Cibubur. untuk latihan bersama timnasnya Ya. yang lain dan ikut pelatnas. Dan di sini kita mau bincang-bincang bersama Bang Alfi mengenai pengalaman dan cita-cita kedepannya. Dan kita akan membicarakan tentang pengalaman Bang Alfi semasa kemarin lomba di Korea dan juga kedepannya Bang Alfi katanya mau ke Vietnam Bang Alfi ya, mau ke Vietnam terus. Di sini alhamdulillah kita bertemu dengan Bang Alfi, tadi sudah makan-makan, sudah berbincang-bincang ke lobby. Terus oke, kita langsung aja dah, kita langsung nanyain ke Bang Alfinya lah. Oke, saudaraku. Bang Alfi gimana kabar Bang Alfi? Alhamdulillah baik, saudaraku. Alhamdulillah. Ini terus terang aja Bang Alfi ya. Kok jadi dia yang gugup ya, Pak? Aduh. Soalnya ketemu atlet Indonesia. Udah dikenal sama seluruh dunia. Kemarin lomba di Korea Bang Alfi ya. Itu dari berapa negara tuh Bang Alfi? Di Korea itu ada 56 negara lah, 56 lebih. 56 lebih lah ya. Iya, Terus di situ lomba ke kategori lombanya itu kan ada kayak pumse, ada atraksi, itu apa aja tuh? Kemarin itu di Korea itu khusus pumse. Pumse itu kan ada dua. Iya. Buat yang freestyle yang kayak ngedance itu, ada salto-salto akrobatik. Nah, satu lagi pumse recognize. Kalau yang recognize pumse ini dia pumse yang udah dibuat dari dulu gitu. Yeah. Jadi beda sama freestyle yang salto-salto. Nah, jadi kemarin itu ada dua kategori. Cuman Alfi main di pumse recognize di kategori sendiri, individual sama yang bergu, yang bertiga gitu. Kalau di silat itu kan Bang Alfi ya, silat biasanya di silat itu kan ada seni-seni silatnya. Kalau di taekwondo tuh seninya apa Bang Alfi? Apa pumse sebenarnya? Pumse seninya itu pumse, iya. Pumse. Kalau di silat kan kerennya itu pakai golok, pakai tongkat ya kan. Kalau di taekwondo itu dia akrobatik, pakai salto-salto, loncat-loncat tinggi gitu. Kemarin di Korea tuh gimana tuh pengalaman Bang Alfi? Oh, di Korea ceweknya cantik-cantik. Astagfirullahaladzim. Berapa hari Bang Alfi sana Bang Alfi? 7 hari lah Ustaz. Oh 7 hari. 7 hari di Korea tuh sih. Iya. Masya Allah luar biasa 7 hari di Korea ya. Jadi seakan-akan nih menemukan angin baru, suasana baru ya kan. Di sana tuh berbagai macam cuaca kan. Iya betul. Ada cuaca semi, musim berbagai macam musim di sana di Korea. Terus Bang Alfi di Korea perlombaannya dari tingkat apa aja nih? Perlombaan kemarin, kalau kemarin itu di Korea pertingkatan kejuaraan dunia. Tingkatnya ini paling dari junior itu under 17 tahun, di bawah 17 tahun itu masih junior lah. Terus ada yang under 30 tahun, senior saya. Nah, kemarin itu saya tanding di under 30 tahun. Setelah under 30 tahun, ada yang under 40 tahun. Ada yang 40 tahun, kayak udah tua tapi masih main. Ada lagi under 50 tahun. Udah jenggotan. Bener. Asli orang-orang Iran. Tuh, orang Iran main kan jenggotan. Itu mungkin pelatih juga ikut kali. Pelatih main, tapi masih kuat. Powernya gede gitu. Cuman kelenturannya turun. Gitu. Dulu nih ya. Di Bang Alfi dulu jadi dulu saya pernah juga ikut latihan taekwondo. Dia nggak lama, sekitar 7 bulanan. Jadi sepukul 2 pukul ada dalam ilmu taekwondonya. Saya dulu belajar taekwondo tuh di pondok. 7 bulan ini, selama 7 bulan ini saya habiskan. Jadi memang di taekwondo itu belajarnya memang mesti harus konsisten banget ya. Jadi betul. Harus kita power pukulan terus, yang diajarin pukulan terus dalam pukulan terus atau jurus-jurus lainnya atau tendangan. Dan saya tuh bisa Bang Alfi muter-muter kayak tendang ke belakang itu. Iya. Itu masih saya bisa sekarang. Sampai sekarang masih bisa. Bagus berarti. Itulah. Jadi santri itu juga mesti multi talenta. Jadi harus bisa bela diri, taekwondo. Jadi harus ada ilmu bela diri lah, menjaga diri. Betul. Apalagi kan kita di basic agamanya kan harus bisa semua.
Terus Bang Alfi kedepannya gimana Bang Alfi? Oh, insya Allah ini tanggal 14 Mei ini aku insya Allah berangkat ke Vietnam Vietnam. buat tanding SEA Games. Oh, SEA Games. Ke Vietnam SEA Games. Bayangin coba tuh. Eh, Kita doakan aja semoga Bang Alfi ini dapat juara Amin. satu. Amin. Kak Iji. Amin, doakan semuanya, doakan. Ya, betul. Di Vietnam SEA Games Hmm. itu lombanya Itu SEA Games itu pertandingan antar Antar Asia Tenggara aja. Asia Tenggara. Asia Tenggara kan ada Indonesia, Vietnam, Thailand, yang dekat-dekat aja gitu. Kalau Asia kan semua ada Cina, ada Korea, ada Iran. Kalau Asia Tenggara yang kecil, ada 11 negara. Lombanya sama kayak kemarin tuh, Sama, di Korea. sama, Gitu juga. sama. Bang pintar kalau ke sana nih ke Vietnam. Hmm? Peregu apa gimana apa sendiri? Saya main sendiri sama yang bergu. Bismillah, 2 kategori. Ih, hebat Bang. Di 2 kategori. Yang mohon doanya ini. Bismillah. Ya, baik. Dari sini berapa orang Bang? Dari sini ada 12 orang. 12 orang. 12 orang. 12 orang. Terus disatukan berangkat semua lagi ke sana ke Ya, Vietnam. ke Vietnam nanti insya Allah. Luar biasa. Saya mau nanya Bang Alfi nih, cita-cita Bang Alfi ke depannya jadi apa Bang Alfi? Jadi ayah. Itu udah pasti. Calonnya pasti udah dapet. belum. Calonnya. Kemarin nggak dapet Bang Alfi calonnya. Aduh, calonnya jauh. Oh jauh. Kata Bang Alfi calonnya jauh. Cuman ya itu. Ini gini-gini Bang Alfi ganteng-ganteng gini masih jomblo nih. Ya langsung nikah Bang Alfi. Iya betul, kata Habibana kan gitu. Nikah aja saudaraku katanya. Umur 25 nikah. Ya Allah Habibana Sunah. sabar. Ya itulah mudah-mudahan semuanya ada hikmah dan bisa diambil pelajaran juga penuh dengan keberkahan, amin amin ya rabbal alamin. Terus Bang Alfi nih bincang apa lagi Bang Alfi? Oke, di Korea kemarin ini pengalaman di Korea ada sesuatu yang seru banget. Kemarin itu di Korea, aku waktu tanding di Korea itu kan kejuaraan dunia itu banyak lawannya dan tandingnya itu lama. Biasanya Pumse itu sekali tanding udah beres, tapi ini udah tanding, kalau menang tanding lagi lawan lagi. Iya. Oh jadi sekaligus gitu. Sekaligus, jadi kayak pertama Alfi lawan Ustadz Jami nih, Alfi menang, nanti Alfi lawan Ustadz Rohim, nah nanti lawan lagi siapa lagi, jadi banyak mainnya, capek. Terus sekali main itu 2 kali main, jurus pertama sama jurus kedua. Tapi Bang Alfi kalau lawan saya pasti Bang Alfi nggak bakal menang Bang Alfi. Iyalah, Ustadz Karena Jami kan orang soleh. Karena saya punya jurus tanpa menyentuh Bang Alfi. Iya pasti, orang soleh mah berdoa udah gini. Canda Bang Alfi. Oke lanjut Bang Alfi. Oke. Jadi gini, jadi waktu aku menang, alhamdulillah. Nah, sebelum aku lawan Korea itu aku lawan Iran. Alfi main ini terlalu gugup gara-gara ada doi di depan. Kaget, orang lagi udah mulai nih Junggi. Gini, lalu Bang Alfi, doi itu bukan pacar bukan ya? Bukan. Doi itu singkatan. Doi, dia, orang istimewa. Jadi doi orang istimewa gitu. Dia Aku aja nggak tahu loh. Jadi bukan pacar ya, jangan salah tanggap ya. Bang Alfi jomblo. Iya, aku jomblo. Lanjut Bang Alfi. Teman. Oke. Nah, Kayak saya nih orang istimewa nih. Doi. Doinya Bang Alfi. Ya, karena udah lama nggak ketemu kan. Ya, jadi teman itu waktu pertama ketemu 2018. Baru ketemu lagi sekarang 2022. Lama 4 tahun. Itu dia dari mana, Iran? Enggak, dari Jepang. Oh, ketemu lagi tuh di situ di Korea. Iya, di Korea. Oh, berarti Bang Alfi udah lama kenalnya. Temen ya, temen. Oke, lanjut Bang. Nah, oke. Udah juga nih. Aduh, ternyata dia ada di depan lagi ngerekam, kaget kan. Emang dia ngomong gitu, oh ini mau datang. Bercanda. Enggak, intinya aku waktu main jurus pertama itu kurang bagus lah. Nilaiku jauh sama Iran, kalah. Jadi jurus pertama Alfi kalah. Lawan Iran itu Alfi awalnya udah down. Cuman di situ Alfi berdoa gitu. Alfi berdoa gini, ya Allah ini muridnya Abang nih lagi lawan Iran nih, masa Alfi kalah sama orang Iran? Ya serius, Alfi dalam hati itu berdoa, ya Allah ini waktu Alfi main, Alfi lihat nilai Alfi turun kan, kalah lawan Iran. Ya Allah ini Alfi lagi lawan Iran nih, dalam hati itu Alfi, masa muridnya Abang kalah sama lawan Iran gitu. Ya udah, Pumse kedua langsung Alfi main kan. Alfi Pumse kedua main itu benar-benar all out lah, semua kekuatan itu dikeluarin. Ada satu gerakan yang miss itu kayak goyang gitu gerakannya. Jadi waktu nendang kaki kanan Alfi nggak clean, nggak bersih, ada sedikit seret, itu kan masuk di pengurangan nilai. Nah di situ aduh
udah pokoknya Alfi tetap positif, menang, bisa gitu. Orang kan kebanyakan kalau udah dapat salah langsung down kan. Kalau Alfi enggak, Alfi bilang insya Allah bisa, bukan waktu itu insya Allah bisa. Jadi sambil gerakan itu sambil ngesugestiin diri, Bismillah. Pas udah selesai teriak kencang, beres, udah di situ baru plong. Pas Alfi lihat Iran, habis Alfi main, Iran main gantian kan. Pas Iran main, ya Allah, Iran mainnya bersih mereka, Iran bersih, benar-benar rapi, nggak ada goyang, nggak ada geser gitu, rapi. Allah, ini kayaknya Alfi kalah deh. Terus pas udah mau muncul nilainya kan, Alfi dipanggil ke tengah lapangan, wasit di belakang buat gini kan, kanan kiri siapa yang menang, ada monitor juga di depan. Nah di situ Alfi udah pasrah lah, ya Allah ya udahlah, kalau emang bukan rezekinya ya nggak apa-apa ya Allah gitu kan. Taunya pas lihat nilainya, lah kok Alfi yang menang. Semua terbalik ya. Jadi iya benar, menangnya beda dikit, bener beda dikit asli, beda dikit banget lah, tipis kertas. Di situ Alfi lihat Iran lihat Alfi tuh mukanya gini, muka bingung, muka confused gitu, udah gitu. Dia kayak ngepatung gitu, bingung. Asli Alfi juga kaget kan. Awalnya Alfi udah pasrah, langsung wah menang. Kalau ini Bang Alfi, kalau sparring-sparringnya Dulu ada ada sparring? sparring. Enggak, kalau di kemarin tuh Di Korea nggak ada sparring. nggak ada, Jadi khusus Pumsek. Bisa. Karena kan masih corona kan, jadi buat body contact itu di sana masih sedikit, masih belum. Jadi masih Asia Tenggara, masih SEA Games nanti ada body contact. Jadi gitu saudaraku semuanya ya. Inilah pengalamannya Bang Alfi kemarin pas waktu di Korea, dan besok sebentar lagi Bang Alfi mau berangkat ke Vietnam dalam perlombaan SEA Games. Itulah orang-orang yang punya ilmu, yang bisa memanfaatkan ilmunya ya. Pasti apa namanya Bang Alfi ya, karena ilmu itu mengangkat derajat seseorang gitu ya Bang Alfi ya. Alfi kurang paham ilmu saudaraku. Jadi dulu saya Bang Alfi, Bang Alfi ya dulu sampai semua mungkin bela diri sudah saya pelajari Bang Alfi ya, dari mulai taekwondo. Dulu pertama kali saya belajar itu taekwondo Bang Alfi, di pondok pesantren taekwondo dapat 7 bulan, saya pindah lagi ke Porsigal itu bela diri di Pondok Nurul Iman yang didirikan oleh Gus Komar. Itu saya dapat 2 bulan kalau nggak salah Bang Alfi, 2 bulan. Karena saya sakit, saya berhenti. Sudah selesai sakitnya, saya ikut lagi di bela diri dulu tuh karate, karena dulu kan karate dibagi-bagiin baju. Yang latihannya serius, yang latihannya konsisten, rajin, itu dapat baju. Jadi itu gitu. Karate selesai baru saya ikut ke PSHT. PSHT itu saya dapat hampir 1 tahun mau penaikan sabuk, akhirnya udah berhenti gitu. Sudah selesai PSHT, saya ikut lagi Cimande sekitaran 4 bulan 3 bulanan kalau nggak salah ya. Jadi semuanya bela diri di Nurul Iman itu, di pondok kita tercinta itu, saya udah ikutin semua. Jadi itulah ilmu, kita bisa pakai kapan kalau memang ada kesempatan untuk memakainya. Karena ilmu itu mengangkat derajat seseorang. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Ilmu itu mengangkat derajat seseorang. Apapun ilmu yang dia cari. Begini ilmu bela diri untuk menjaga-jaga diri ya Bang Alfi ya. Bang Alfi nyampe Bang Alfi nyampe nyampe jadi atlet seperti ini kan perjuangannya luar biasa Bang Alfi. Dulu bagaimana Bang Alfi sebelum jadi atlet? Kalau Alfi juga sama dulu, waktu SD itu Alfi ngikut semua olahraga. Dari renang, lari, bulu tangkis, semuanya Alfi ikutin. Cuman belum ada yang seret. Sempat ikut silat kurang seret juga. Sempat ikut karate kurang seret. Nah, terakhir Alfi ikut taekwondo itu pas SMP. Oh iya, banyak yang nanya, Alfi ini santri Nurul Iman bukan? Jadi waktu SMP, Alfi SMP di Bandung, di SMP 27 Bandung. Di situ ada taekwondo. Nah, di situ Alfi belajar taekwondo, cuman masih main-main. Masih kayak seru-seruan aja gitu, cuman buat nyenengin hati. Terus dulu itu ikut taekwondo itu karena ada cewek yang Alfi suka. Lanjut. Malu jadi. Apa ini hanya pengalaman. Nah, di situ
Alfi ikut taekwondo buat have fun aja lah. Taunya ternyata kesenangan. Terus udah kesenangan, Alfi bikin target nulis sendiri. Kelas 3 SMP harus masuk tim Kota Bandung, SMA harus masuk tim Jawa Barat, SMA juga harus masuk tim nasional gitu. Cuman banyak hambatan di situ, Ustaz. Asli banyak hambatan Alfi di situ. Waktu Alfi udah serius itu, Alfi istiqomah nih latihan. Kasih tahu juga nggak nih? Boleh latihan apa? Jadi gini, jadwal Alfi latihan itu, pertama Alfi bangun jam 3 subuh, sholat subuh, langsung Alfi latihan pagi jam setengah empat sampai jam 6 itu Alfi latihan pagi. Terus berangkat ke sekolah jam 7 kan, berangkat sekolah, beres-beres jam 3, jam setengah 4 itu beres sholat asar, Alfi latihan lagi sampai maghrib makan, sholat, habis sholat isya Alfi latihan lagi sampai jam 12 malam. Itu Alfi lakukan istiqomah terus. Sabtu Minggu tetap latihan. Karena ya Alfi ingat pesan ayah, kata ayah itu gini, kamu kalau mau jadi atlet harus sungguh-sungguh latihan tiap hari, nggak ada waktu libur. Alfi dulu itu latihan tiap hari kayak gitu terus, mandi malam jam 1 itu baru bisa tidur, bangun lagi jam 3, jam setengah 4 mulai. Wah, Alfi sampai kurus dulu tuh, ada foto Alfi dulu kurus gini gitu. Kurus terus kuning, kayak dulu tuh sempat Alfi kena penyakit kuning, tapi tetap latihan saking tekad Alfi kuat kan. Cuman banyak hambatan kan. Udah kelas 3 SMP Alfi itu ikut tarung sama ikut jurus, dua itu Alfi juara dua-duanya, tapi nggak ada yang ditarik. Cuman di situ Allah kasih jalan, nggak lewat Kota Bandung tapi lewat Sumedang. Ya jadi Alfi ditarik jadi atlet Sumedang buat pertandingan Jawa Barat. Dari situ baru Alfi pertama kali ke Korea itu 3 bulan di sana, di Korea musim dingin. Di Korea latihan, terus sudah pulang dari Korea tanding se-Jawa Barat, Porda namanya, Pekan Olahraga Daerah. Di situ lawan Alfi pelatnas semua, senior pelatnas. Tapi di situ hati Alfi itu orangnya kalau udah bulat Alfi nggak mundur. Jadi kalau tekad Alfi udah bulat, maju terus. Kalah sekalian, menang sekalian gitu. Jadi lawan pelatnas bodoh amat. Lawan terus. Akhirnya menangnya juara 3. Alhamdulillah. Pelatnas Alfi juara 3. Di situ mulai dari situ baru Alfi masuk tim nasional. Dari situ alhamdulillah masuk tim nasional itu kelas 2 SMA. Alhamdulillah sesuai itu masih target. Di Subang, masih di Sumedang. Ya, di situ kelas 2 SMA. Alfi juga SMA-nya bukan di Nurul Iman. Alfi kenal Nurul Iman 2020. Nah, jadi klarifikasi. Nah, di situ Alfi masuk timnas ke Korea masuk timnas kelas 2 SMA. Di situ pertama kali tanding di luar negeri ke Vietnam. Ya, pertama kali tanding ke luar negeri itu di Vietnam. Itu masih di Platnas. Kelas 2 SMA. Platnas Sumedang. Enggak, timnas Indonesia. Indonesia. Timnas Indonesia itu kelas 2 SMA. Nah, di situ tanding kejuaraan Asia junior. Dulu Alfi masih junior. Masih di 15 tahun lah. Masih kelas 2 SMA. Di situ dapat perak. Udah dari situ Alfi selang beberapa bulan ke Cina Taipei buat tanding Asia Junior. Asia Junior itu kejuaraan bergengsi. Asia Junior itu bergengsi. Bungset, tarung, kyorugi itu bergengsi. Asia Junior itu bergengsi. Dan di situ Alfi dapat perak sama perunggu. Alhamdulillah, perak sama perunggu. Di situ Alfi itu waktu Asia Junior benar-benar mati-matian lah, karena tandingnya lama juga. Jadi kayak yang tadi Alfi cerita, battle Alfi lawan Malaysia menang, lawan Vietnam menang, lawan Korea, benar-benar pusing. Tanding kayak gitu tuh capek sampai stres tadi. Dulu bener tak Alfi stres itu gini, kayak pusing. Alfi gini nih, wah rambut semua asli tadi, stres banget tadi. Apalagi dulu itu Alfi masih di pur kayak di push terus sama Master Sin, sama pelatih Alfi Master Sin. Digempur harus habis tanding latihan sampai pusing. Sampai Master Sin lihat Alfi stres gitu langsung disuruh istirahat. Tapi alhamdulillah di situ Alfi dapat perak sama perunggu di situ. Itu Alfi seneng banget karena kejuaraan Asia Junior itu susah. Sekarang setelah Alfi belum ada lagi yang menang. Belum ada lagi junior Indonesia ini yang dapat
medali di Asia Junior, belum ada lagi sekarang. Makanya Alfi bersyukur Luar banget. biasa perjuangan Bang Alfi ya. Iya. Oke gini, Apalagi di balik kesuksesannya Bang Alfi, ada apa itu di situ? Nah, mungkin ada kebaikan, ada keistiqomahan, mungkin ada sesuatu yang membuat Bang Alfi ini sukses. Apa Bang Alfi kira-kira? Tapi kalau kebaikan boleh dikasih tahu nggak tuh? Nggak apa-apa. Ini maksudnya buat kita ngambil pelajarannya aja. Bang Oke, Alfi. ini jangan dipotong yang tadi ya berarti ya. Jadi di balik kesuksesannya seorang atlet Bang Alfi ini kan atlet nih. Seorang Bang Alfi gitu. Apa Bang Alfi di balik itu semua? Di balik itu semua Yang membuat Bang Alfi ini sukses jadi atlet. Oke, yang pertama itu ini orang tua, ibu, ayah. Karena dulu itu Alfi nakal kan. Dulu itu Alfi waktu zaman SMP itu masih sering main warnet, bolos sekolah 1 bulan. Ingat saya dulu ya main warnet tuh. Bener, 1 bulan itu Alfi bener-bener gak sekolah. Warnet itu dulu 1 jamnya masih 3.000. 3.000 betul. Alfi juga. Alfi ambil Pulang sekolah Bang Alfi. 15 jam langsung. Wis, paket malam gitu Paket Bang malam. Alfi ya. Bener, jadi Iya. 1 bulan itu Alfi sampai suatu saat ketahuan sama mama. Alfi bener-bener dibawa. Karena ayah Alfi kan tentara, jadi keras. Bener keras. Sekali kalau punya kesalahan nih, pecut pakai selang. Sampai mama tuh nangkit kejutan ayah tuh sampai sekarang masih ada memarnya, benar masih ada dulu. Suatu saat di situ Alfi mulai mulai berubah itu waktu lihat mama tahajud nangis doain Alfi. Itu Alfi langsung di hati itu tersentuh, masa Alfi gini terus ya. Di situ baru Alfi latihan keras yang tadi Alfi ceritain, benar-benar istiqomah. Dan lagi di situ selain orang tua mama papa ada doa leluhur. Doa leluhur, ingat ya guys, doa leluhur, doa leluhur, doa mbah, doa leluhur kita. Itulah di balik suksesnya Bang Alfi. Jadi orang tua, kita jangan pernah tinggalkan orang tua, karena orang tua itu Nabi SAW bersabda, ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhti walidain. Ridhonya Allah ada di pada orang tua dan murkanya Allah juga ada pada orang tua. Jadi siapa yang paling bisa membuat orang tuanya seperti raja, maka dia bakal seperti raja. Itulah rezeki orang yang menghormati kedua orang tuanya, yang bakti kepada orang tuanya, yang apa namanya, gimana, yang berbuat baik selalu sama orang tua. Ya Bang Alfi ya. Betul. Terus Ada banyak. Oke, yang pertama tadi orang tua, yang kedua doa leluhur, yang ketiga istiqomah. istiqomah. Walaupun capek, jadi jangan berhenti, tetap. Alfi itu dulu waktu latihan sampai rontok-rontok Tad. Bener Tad, rasanya itu kayak tangan nggak bisa dipakai. Cuman Alfi paksain. Selain itu, ini ada satu tips yang Alfi nggak pernah kasih tahu orang. Tapi karena ini YouTube Alfi banget, Alfi kasih tahu. Bener ya? Bang Alfi, apa itu tipsnya tuh Bang? Meditasi. Gitu Bang Alfi ya. Tapi bener Tad, jadi Alfi kan latihan jam 3 subuh masih gelap. Jam 3 subuh Tad masih gelap. Latihan ke tempat tentara, ke kantor ayahku. Di situ ada pohon-pohon banyak. Duduk aja di situ dia. Bener. Kayak film-film Bang Alfi ya. Iya bener. Kisahnya nih Bang Alfi nih unik loh, kayak film-film. Tapi emang bener loh. Jadi kayak rasanya tuh tenang, adem. Jadi Alfi kan fungsi ya, jurus itu pembawaannya harus sesuai, harus ngikutin apa yang dalam hati kita gitu. Kalau kita mikirnya air ya jurusnya bakal ngalir kayak air. Kalau kita mikirnya batu yang keras-keras ya bakal keras gitu. Alfi tiap tanding itu mikirnya ini satu tips. Alfi mikirnya pohon. Alfi mikirnya pohon. Mungkin ada gambaran dari pohon itu. Iya, ada gambaran dari pohon. Maksudnya gitu ya. Ada maksud. Nggak tahu, intinya Alfi itu kalau tanding mikirnya pohon. Pohon karena pohon itu menghidupi banyak orang. Ada buahnya. Terus pohon itu kokoh. Kalau bawahnya akarnya kuat, pohonnya kuat juga. Makanya Alfi mikir pohonnya itu benar-benar indah lah. Pohon indah, rimbun, udah tanding pohon. Kadang Alfi mikirnya air. Kadang Alfi mikirnya air. Dan yang paling penting itu doa leluhur. Alfi nyadar Alfi sampai sekarang bisa kesini, bisa kuat, dapat ujian, bisa naik lagi. Bener Tad, Alfi banyak ujian banyak. Yang paling baru itu 2018. Ujian Alfi itu, Alfi harusnya main Asian Games, main di individual. Itu Alfi udah targetin emas karena Alfi udah lihat, oh Masya Allah ini Alfi bisa emas gitu. Asian Games 2018. Enggak, 1 bulan sebelum Asian Games Alfi cedera. Operasi. Di situ waktu tahu kata dokter operasi, itu Alfi stres
bener Tat, kayak mau bunuh diri Tat. Bener. Jadi Eh, orang kalau stres luar ya, biasa Bang Alfi. orang kalau stres, setan itu hinggap di sini, hinggap di sini, hinggap di hati. Jadi Alfi posisi lagi stres di Korea Tat. Malam-malam, tengah malam Alfi pakai tongkat keluar jalan, itu setan pada bisikin itu di hati, di telinga jelas banget Tat. Padahal nggak ada orang. Kayak gini, Alfi itu salahnya Alfi waktu dapat musibah bukannya alhamdulillah, bukannya Alfi mikir Alfi salah apa, tapi Alfi nyalahin Allah, itu yang salah. Jangan sampai kalau teman-teman dapat musibah, jangan nyalahin Allah, tetap alhamdulillah. Alhamdulillah, mungkin ini jalan terbaik. Salahnya Alfi nyalahin Allah. Salahnya Alfi kayak gini, Alfi nyalahin Allah itu, Alfi gini, ya Allah, Alfi udah sholat 5 waktu, udah puasa, udah zakat, kenapa dikasih cedera gitu. Ya di situ itu salahnya Alfi. Yang kedua, Alfi ngomong kasar di tengah jalan, semua apa binatang itu keluar di Korea itu. Sampai suatu saat Alfi duduk, pas duduk itu kedengeran setan itu bisikin, bener kan, di situ di depan tuh ada jembatan di Korea, jembatan bawahnya itu sungai tapi nggak ada airnya, tapi batu. Itu setan udah bisikin, Alfi loncat, Loncat. bener Ayo kan, loncat. bener. Itu dia setan ya. Ya setan kan, bener. Di telinga tuh Alfi loncat, kalau loncat pasti bahagia gitu. Alfi bener-bener di hati tuh kedengeran Tat. Bahkan ada satu yang lucu Tat, ada yang bisikin Alfi loncat sambil salto. Jadi mau bunuh diri dari jembatan disuruh lompat cuma sampai salto. Jadi Alfi, Uniknya Bang Alfi. Alfi langsung Gini ngebayangin, tuh saltonya. blek langsung mati Luar kan. biasa. Cuma di situ Alfi langsung ingat Allah. Gak tahu kenapa kayak ada yang bisikin Alfi ingat Allah gitu. Mungkin leluhur kan. Jadi itulah tuh. Kita tadi sudah dengar di balik kesuksesannya Bang Alfi ada beberapa poin. 3 Bang Alfi tadi ya. Oh, ada banyak sebenarnya. Oke, Cuma yang banyak, pada cuma yang tadi diceritain ini. 3. Yang pertama Bang Alfi, orang tua yang buat Bang Alfi ini sukses. Yang kedua adalah doa leluhur Bang Alfi. Doa leluhur, dan yang ketiga adalah apa tadi Bang Alfi? Istiqomahan. Istiqomahan. Ada satu lagi, guru. Belum Alfi sebut guru. Ya harus ada ridho guru, ingat. Tiap Kalau ngomong keistiqomahan ini luar biasa nih Bang Alfi. Luar biasa, maksudnya keistimewaan bagi orang-orang yang istiqomah. Jadi ada dalil al istiqomatu khairum minal fikaromah. Gitu Bang Alfi ya. Ini kita Ustaz nih kok hafal semua. enggak, bukan hafal Bang Alfi. Dia hanya sekedar lewat aja itu dalil-dalil seperti itu Bang Alfi. Ini nih makanya Alfi ngefans sama Ustaz Jami, Masya Allah. Jadi al istiqomatu khairum minal fikaromah. Keistiqomahan itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 karomah. Itu 1000 karomah, bagaimana 1000 karomah ya? 1 karomah aja luar biasa keistimewaannya, apalagi 1000 karomah. Jadi Bang Alfi ini istiqomah dengan tekad yang luar biasa ya Bang Alfi ya. Kalau meditasi nih saya juga Penasaran ya? Apa? jarang Bang Alfi, justru jarang. dulu pernah saya meditasi Bang Alfi, coba-coba gitu. Kalau meditasinya anak Bukan pondok, kronik ya, bukan tentang setan ya, bukan. Cuman Jadi ada meditasi dia menenangkan diri, ada meditasi juga dia tuh nyari ilmu, dan dia berbahasanya bertajali, dia mengingat Allah. Ada gitu Bang Alfi itu ada bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang mungkin punya makom di sisinya Allah. Dia bertajali, dia mengingat kepada Allah, akan kebesarannya Allah, akan kuasanya Allah, nikmatnya Allah, semuanya dia bertajali. Dia berpikir, merenung, bahasnya begitu. betul. Itu Bang Alfi. Itu namanya meditasi lah kalau bahasanya Bang Alfi mungkin ya. Iya. Terus Bang Alfi? Itu terus ini ingat yang tadi Alfi bilang, guru sebelum ada apa-apa itu harus minta doa guru juga. Dulu itu Alfi sebelum mau tanding minta doa juga ke guru, minta doa aja. Iya, intinya kita jangan lupa sama guru gitu. Sama yang satu lagi tadi istiqomah. Kita ngomongin istiqomah, apalagi Abah itu kan udah ngasih apa ijazah sejarah tunukut kan. Harus istiqomah cuma 400 kok, dikit. 400 dikit. Alhamdulillah sampai sekarang nggak putus. Kalaupun nggak sengaja putus, besok harus 2 kali lipat diganti di kodok. Nah, di kodok. Iya, Kayak kemarin ke Korea itu kan di pesawat malam ketiduran. Mikir mau secara tunukut, aduh berdosa kan. Nyampe Korea udah 800-in lanjut. Capek sih, tapi Bang Alfi
Bang Alfi ini seorang atlet pendekar yang berjiwa hati mulia. Gak boleh. Masya Allah, gak apa-apa. Oke, gitu aja. Gitu aja Bang Alfi. Oke, saudaraku semuanya, gitu aja yang ini barusan tadi kita setelah berbincang-bincang, nanya-nanya tentang Bang Alfi, pengalaman semuanya udah kita bongkar semuanya Bang Alfi ya. Dan tips-tipsnya juga tuh tadi diingat-ingat tuh tipsnya Bang Alfi tuh. Bermeditasi. Nggak ada 4 tadi kan, 4 tinggal. Oke, itu aja ya dari kita semua. Jangan lupa videonya di like, subscribe, and share. Oke? Doakan Bang Alfi mudah-mudahan di Vietnam menang. Amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ilali ke sese. Masya Allah, kamsahamnida. Udah.